Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok dan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembaga pembiayaan dan bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis. Dengan saya sendiri, Eka Sanjaya, dengan NPM 12 20 20 239, dan rekan saya di samping saya. Saya Septio Agustio dengan NPM 122 02 02 49. Saya Nadia Silviani dengan NPM 12 20 20 221. Saya Rahmania Siva dengan NPM 122 020 251. Dan selanjutnya ada bab 1 yang akan dijelaskan oleh Saya Nadia Silviani. silakan. Yang pertama, latar belakang di era globalisasi ini, dunia bisnis menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang kompleks. Ekonomi yang cepat, perubahan teknologi, dan meningkatnya persaingan di pasar global menuntut pelaku usaha untuk beradaptasi dan berinovasi. Lembaga pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan mengakses pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka. Di sisi lain, kerjasama dalam bisnis menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan berbagai bentuk kerjasama seperti kemitraan, joint venture, franchise, dan aliansi strategis dapat membantu pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang saling melengkapi. Dengan menjalin kerjasama, pelaku usaha dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pertumbuhan. Namun, meskipun potensi kerjasama dan peranan lembaga pembiayaan sangat besar, masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam meningkatkan peluang ini. Selanjutnya, definisi dan fungsi. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, lembaga pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Lembaga ini menyediakan akses terhadap modal yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memulai, mengembangkan, dan mempertahankan usaha mereka. Selain itu, kerjasama dalam bisnis juga merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan pasar. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai jenis lembaga pembiayaan yang ada, serta bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Lembaga pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai partner strategis dalam pertumbuhan bisnis. Kerjasama antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha dapat menciptakan sinergi yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Melalui makalah ini, penulis bertujuan mengekspresikan peranan lembaga pembiayaan dan berbagai bentuk kerjasama dan di dalam bisnis di Indonesia, serta memberikan analisis mendalam bertujuan untuk mengeksplorasi peranan dalam lembaga pembiayaan dan serta memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kedua elemen tersebut saling berinteraksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan adalah institusi yang menyediakan dana atau modal bagi pelaku usaha untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pengembangan usaha, dan pembelian aset. Fungsi utama lembaga pembiayaan antara lain menyediakan akses modal. Lembaga ini membantu pelaku usaha mendapatkan dana yang diperlukan menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang lebih baik. Lembaga pembiayaan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Mereka mendukung sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan produktivitas seperti industri, pertanian, dan layanan. Yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga pembiayaan turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM adalah pilar penting dalam perekonomian Indonesia, dan dukungan terhadap mereka akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga pembiayaan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis lembaga pembiayaan yang berfungsi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha. Antara lain yang pertama ada bank. Yang pertama ada bank umum, menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk pinjaman untuk usaha kecil dan besar. Mereka juga berfungsi sebagai pengelola simpanan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk memberikan pinjaman dari simpanan tersebut. Bank umum di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu ada bank syariah, yaitu menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah atau jual beli dan mudaroba atau bagi hasil. Bank syariah semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin menghindari riba. Lalu yang kedua ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan ini pada pembiayaan konsumen dan usaha kecil dengan prosedur yang biasanya lebih sederhana dibandingkan bank. Produk yang ditawarkan seringkali mencakup leasing atau sewa guna usaha, kredit tanpa angsuran, dan pembiayaan multiguna. Mereka berperan penting dalam menyediakan akses keuangan bagi sektor yang kurang terlayani. Banyak perusahaan pembiayaan juga menawarkan layanan konsultasi untuk membantu nasabah dan mencerahkan keuangan mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga ada koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang mengumpulkan dana dari anggotanya untuk dilangsungkan kembali sebagai pinjaman. Dan koperasi ini biasanya berfokus pada pemberdayaan anggotanya dan berperan penting dalam mendukung UMKM. Dengan prinsip demokrasi, koperasi memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan koperasi ini adalah salah satu bentuk yang paling umum di mana anggota dapat menabung dan meminjam dengan bunga yang lebih rendah. Lalu yang keempat ada lembaga mikro. Lembaga ini menyediakan pinjaman kecil untuk pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses ke bank. Dengan lembaga mikro ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal dan seringkali memiliki syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dan lembaga mikro ini juga sering mengedukasi nasabah tentang pengelolaan keuangan dana usaha. Lalu yang keempat ada Lalu yang kelima ada venture capital yang mana merupakan investasi yang diberikan kepada perusahaan baru atau startup dengan potensi pertumbuhan tinggi. Investor biasanya mencari keuntungan dari saham yang mereka miliki, dan venture capital menjadi semakin penting dalam mendukung inovasi dan teknologi di Indonesia, terutama di sektor digital. Banyak startup di Indonesia yang berhasil mendapatkan pendanaan dari venture capital yang membantu mereka untuk scale up dan memasuki pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada peran lembaga pembiayaan dalam perekonomian. Yang pertama ada lembaga pembiayaan berkontribusi pada perekonomian Indonesia dengan cara yang pertama itu ada meningkatkan akses keuangan. Banyak sekali pelaku usaha terutama di sektor UMKM yang kesulitan mendapatkan akses keuangan dari bank, dan lembaga pembiayaan memberikan alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan modal. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pelaku usaha dapat lebih mudah untuk mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan. Lalu yang kedua ada mendorong investasi. Dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha dapat melakukan investasi pada aset dan teknologi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu lembaga pembiayaan ini juga seringkali memberikan pendampingan dalam pencapaian investasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada mendukung inovasi, yang mana lembaga ini seperti Value Capital berperan aktif dalam mendanai startup dan perusahaan inovatif yang berkontribusi pada pengembangan teknologi dan solusi baru di pasar. Dan inovasi ini sangat penting untuk menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada tantangan yang dihadapi lembaga pembiayaan. Meskipun lembaga pembiayaan memiliki peran yang signifikan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, yang pertama itu resiko kredit. Lembaga pembiayaan seringkali menghadapi resiko kredit yang tinggi, terutama ketika mereka memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil yang memiliki riwayat kredit yang tidak jelas.
Oleh karena itu, analisis risiko yang baik sangat penting untuk menghindari kerugian. Yang kedua ada regulasi yang ketat. Lembaga pembiayaan di Indonesia harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kadang-kadang regulasi yang ketat dapat membatasi fleksibilitas lembaga dalam memberikan pinjaman. Yang tiga ada persaingan yang ketat. Dengan semakin banyaknya lembaga pembiayaan yang bermunculan, persaingan di pasar semakin ketat. Lembaga pembiayaan harus terus berinovasi dan menawarkan produk yang lebih baik untuk menarik nasabah. Yang terakhir itu ada ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja lembaga pembiayaan. Lembaga harus memiliki strategi mitigasi risiko yang baik untuk menghadapi kondisi ini. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama dalam bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ada beberapa bentuk kerjasama yang umum dilakukan. Yang pertama itu ada kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerjasama di mana dua atau lebih pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kemitraan, pihak-pihak tersebut dapat berbagi sumber daya, resiko, dan keuntungan. Yang kedua ada joint venture. Joint venture adalah pembentukan entitas baru yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih perusahaan untuk proyek tertentu. Dalam joint venture, masing-masing perusahaan berkontribusi baik dalam bentuk modal maupun sumber daya lainnya. Yang ketiga ada aliansi strategis. Aliansi strategis adalah kerjasama antara perusahaan yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing tanpa bentuk entitas baru. Dalam aliansi ini, perusahaan dapat saling mendukung dalam mengembangkan produk, pemasaran, atau penelitian dan pengembangan. Yang keempat ada franchise. Franchise adalah model bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek dan sistem bisnisnya. Yang kelima ada kerjasama riset dan pengembangan. Kerjasama riset dan pengembangan atau R&D merupakan bentuk kerjasama yang semakin penting di era inovasi ini. Perusahaan dapat bekerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mengembangkan produk baru atau teknologi inovatif. Yang terakhir itu ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional antara perusahaan-perusahaan di berbagai negara semakin umum dilakukan. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pertukaran teknologi, investasi asing, dan aspek kerjasama lainnya. Perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memperluas dan meningkatkan daya saing di pasar global. Contoh kerjasama internasional yang sukses adalah perusahaan otomotif yang menjalin kerjasama dengan produsen asing untuk memproduksi kendaraan di Indonesia dengan teknologi terbaru. Materi selanjutnya yang itu akan disampaikan teman saya. Jadi kesimpulannya dari semua ini adalah lembaga pembiayaan memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia. Dengan menyediakan akses modal yang diperlukan, lembaga pembiayaan membantu pelaku usaha mengembangkan usaha mereka. Berbagai bentuk kerjasama dalam bisnis seperti kemitraan, joint venture, aliansi strategis, franchise, kerjasama R&D, dan kerjasama internasional terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing, efisiensi, memanfaatkan lembaga pembiayaan, dan menjalin kerjasama strategis merupakan langkah penting bagi pelaku usaha dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Selanjutnya ada saran inovasi dalam produk pembiayaan. Lembaga pembiayaan diharapkan dapat terus berinovasi dan produk layanan mereka agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM. Penyediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor-sektor tertentu akan sangat membantu. Yang kedua ada pendidikan dan penelitian. Pelaku usaha disarankan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen keuangan dan strategi bisnis agar dapat memanfaatkan lembaga pembiayaan dan kerjasama secara maksimal. Penyuluhan tentang pengeluaran keuangan baik akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal yang diterima.
selanjutnya yang ketiga adalah pencapaian peluang kerjasama. Pelaku usaha sebaiknya aktif mencari peluang kerjasama yang dapat meningkatkan kapasitas dan daya asing mereka, baik melalui kemitraan lokal maupun joint venture dengan perusahaan asing. Jalinan kerjasama ini dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya yang terakhir adalah peningkatan kesadaran. Diperlukan peningkatan kesadaran kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya manajemen keuangan yang baik, pemanfaatan lembaga pembiayaan serta kerjasama untuk mencapai kesuksesan bisnis. Program-program edukasi dan informasi harus terus dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 3 ini? Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Diansa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, sebutkan beberapa bentuk kerjasama dalam bisnis. Perkenalkan, nama saya Syam Bayu Raffi dengan NPM 12202024 dari kelompok 2. Izin bertanya, apa aja sih keuntungan dari kerjasama dalam bisnis? Nama saya Riri Widiawati Ananta. Pertanyaannya, apa sih manfaat kerjasama dalam bisnis? Lagi saya. Silakan. Perkenalkan, saya Kiariati Afriani dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa fungsi utama lembaga pembiayaan? Saya Anisdi Purwanti, izin bertanya, mengapa lembaga pembiayaan penting bagi dunia bisnis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu dan Ririn dari kelompok 2 dan 6 karena pertanyaannya hampir sama antara manfaat dan keuntungan, yaitu mengapa lembaga pembiayaan penting bagi dunia bisnis. La ilaha illallah. Udah capek isu yang bawah, dia yang sebelah atas dulu kan kentut. Ada misi sore, Jen. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu dan Ririn dari kelompok 2 dan 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu dan Ririn dari kelompok 2 dan 6 karena pertanyaannya hampir sama, manfaat dan keuntungan. Manfaatnya meliputi pembagian risiko, peningkatan sumber daya, memperluas pasar, dan peningkatan efisiensi bisnis. Sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya Saya akan menjawab pertanyaan dari Rara dari kelompok 1, yaitu sebutkan beberapa bentuk kerjasama dalam bisnis. Bentuk kerjasamanya dibagi ada 4. Yang pertama, kemitraan. Kemitraan itu dua atau lebih bekerja sama dalam menjalankan bisnis dengan berbagai keuntungan dan kerugian. Yang kedua, joint venture. 2 perusahaan atau lebih untuk membentuk entitas baru menjalankan proyek tertentu. Yang ketiga, aliansi strategis, kerjasama antara perusahaan untuk mencapai tujuan tanpa membentuk entitas baru. Yang terakhir, franchise. Pemilik bisnis memberi hak pada pihak lain untuk menjual produk dan menggunakan merek dagangannya. Sekian, Rara. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anis, yaitu kelompok 4, yang mana pertanyaan itu mengapa lembaga
lembaga pembiayaan ini penting bagi dunia bisnis? Yang mana jawabannya, lembaga pembiayaan membantu bisnis mendapatkan modal, membeli peralatan, atau menambah proyek besar tanpa harus menggunakan dana sendiri, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis itu sendiri. Seperti itu. Cukup. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pihak kelompok 5. Pertanyaannya, apa fungsi utama lembaga pembiayaan? Fungsinya adalah membantu individu atau bisnis mendapatkan dana, membeli barang modal, atau menjalankan proyek tanpa harus membayar secara langsung. Cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.